Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di sini di komputer bisnis. Ya, ini sekarang merupakan pertemuan kedua dan sesuai dengan RPS-nya bahwa di pertemuan kedua kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint sehingga dapat membuat bahan untuk presentasi. Tentu yang ditekankan di sini adalah membuat PowerPoint yang bisa menarik, yang membuat penasaran dan tentunya masuk pada poin-poin yang paling penting dari hal apa yang akan kita bicarakan terhadap partner atau calon dari partner bisnis kita, gitu ya. Oke, untuk langkah pertama seperti halnya ya kita bisa membuka PowerPoint. Di sini bisa menggunakan PowerPoint yang 2016 ya atau yang lebih bagus ya, ada yang atau yang lebih mundur lagi tahunnya, silahkan ya. Nah, di sini Bapak menggunakan 2016. Oke. Nanti ujung dari pembuatan PowerPoint ini seperti yang kita bisa lihat di sini akan seperti ini ya. Mudah-mudahan cukup menarik dan tentunya nanti perlu diimprove oleh kalian. Nanti dibuat halaman pembukanya itu misalkan memperkenalkan nama perusahaan, kemudian halaman atau slide keduanya dilanjutkan dengan konten apa yang ingin disampaikan, lalu pada berikutnya yang ketiga adalah isi dari produk atau jasa yang akan ditawarkan, dan yang keempatnya adalah penutup, gitu ya. Jadi di sini kalian juga harus bisa ibaratkan sebagai pengusaha atau pebisnis yang akan menawarkan produk atau jasanya yang dijual kepada calon pelanggan, begitu ya. Oke, untuk langkah pertama kita buka PowerPoint-nya seperti ini. Bapak akan langsung membuatkan saja perkenalkan dulu tentang Microsoft PowerPoint ini ya, seperti apa menu yang utamanya, kemudian atau yang standarnya, lalu dilanjutkan dengan mencontohkan pembuatan PowerPoint yang seperti tadi ya. Ini bisa diaplikasikan di di tugasnya nanti ya, dengan bentuk dan warna-warna yang bisa dikombinasikan. Oke. Baik, untuk PowerPoint ini di sini ada toolbarnya ya, beberapa menu, ada file, di mana file ini kalau kita klik home ya seperti ini tampilannya. Ada kalau kita sedang online, ini kita bisa atau disediakan template oleh Microsoft-nya, begitu ya. Lalu di sini juga ada recent, ini artinya recent ini yang sudah pernah kita buka filenya. Kemudian ini barangkali ada file yang kita pin, tapi untuk kali ini Bapak tidak. Lalu untuk membuat yang baru kita langsung klik new saja seperti ini ya. Lalu kita bisa searching template-nya di sini, atau bisa melakukan kalau kita mau membuat sendiri cukup bisa dengan menggunakan blank presentation ya. Kemudian kalau open itu tentu untuk membuka file-file ya. Di sini ada dari cloud, kemudian dari PC-nya, dan kita juga bisa dari folder yang kita miliki, begitu ya. Lalu kita pilih di C atau di D atau selain itu. Kemudian di informasi ada seperti ini tentang protect presentation, inspect presentation, manage. Kalau untuk di protect bisa menggunakan di sini ya, protect presentation. Kemudian ini untuk menyimpan file yang sudah diperbaharui, dan ini untuk save as, ini untuk menyimpan dengan file yang baru atau dengan nama yang baru. Kemudian ini untuk membuat cetakannya di print ya. Kemudian untuk bisa di share juga bisa, kemudian di export ke beberapa jenis atau PDF gitu ya. Kemudian lain-lainnya ya, menu untuk privasi kita ya, account, feedback, dan option. Oke, kemudian untuk close tadi ya kita keluar ke PowerPoint-nya dan kita harus buka lagi ya. Oke, nah setelah itu kita akan lihat di menu yang lainnya. Di sini ada home-nya seperti ini ya. Yang biasa kita gunakan tombol ini copy paste ya untuk menggandakan slide-nya ya, sehingga kita punya yang sama dari worksheet-nya ya. Kemudian di sini ada new slide.
yang disediakan berbagai berbagai jenis ya. Ada title slide, ada title and content, ada section header dan lain-lainnya. Kemudian layout di sini seperti ini, layout untuk slide yang barangkali kita akan menambahkan slide yang baru. Kemudian ini ada reset dan kita juga bisa menambahkan section ya. Oke. Di sini ada shape yang kita bisa gunakan untuk tombol aktif atau kemudian juga mengimprove dari slide yang akan kita bikin gitu ya. Berikutnya, nah kalau online kita disediakan seperti ini ya, template yang sudah jadi tinggal kita isi saja begitu, kotak-kotaknya begitu ya, atau di dalam kotak seperti ini, klik to add title or subtitle. Kemudian juga di insert di sini ada table, kita bisa memasukkan table ya untuk barangkali data-data yang akan kita tampilkan. Kita juga bisa menambahkan picture ya, baik dari online ataupun dari device yang sudah kita save. Kemudian kita juga bisa screenshot, kemudian ambil dari album atau file juga. Ini shape yang hampir sama dengan yang tadi. Di sini kita bisa membuat smart art. Ini fitur yang cukup sering digunakan oleh presenter untuk mempresentasikan, karena di sini lengkap ya prosesnya. Ada yang list ya seperti ini, ada yang proses dari satu tahap ke tahap yang lainnya, ada cycle yang kemudian tahap akhir berputar lagi ke tahap pertama, ada hierarki untuk bikin struktur organisasi misalkan seperti itu, atau relationship juga di sini ada matrix, kemudian piramid, picture, dan ini offline, maksudnya chart yang lainnya begitu ya. Lalu kemudian di sini ada chart yang bisa kita gunakan juga. Sorry, ini Ctrl Z dulu. Nah, di sini ada insert, ada chart ya. Oke. Nah, ini chartnya ini bagan-bagan atau untuk mengukur atau melihat database dengan mudah ya. Di sini disediakan ada kolom ya, bentuk seperti ini, kemudian ada line seperti ini bentuknya, kemudian ada pie chart untuk ada bar yang horizontal, kemudian ada area ya, dan seterusnya, ada radar dan seterusnya, sunburst, pokoknya banyak ya. Kemudian juga selain smart art, yang biasa di insert itu adalah action. Ini juga bisa digunakan kalau kita ingin menambahkan tombol di PowerPoint, sehingga dari slide 1 atau slide 2 dari konten itu bisa nyambung ke slide yang nomor 7. Kita bisa atur dari action ini ya. Kemudian ada new comment, ada text box. Ini cukup sering kita gunakan karena di sini akan bisa kita menambahkan kalimat-kalimat keterangan atau juga bahkan judul. Kita bisa menambahkan dari text box gitu ya. Kemudian ada header footer juga bisa kita gunakan di dalam PowerPoint seperti halnya di Word. Kemudian word art, ini fitur paling legend dan sekarang juga masih ada. Ya rata-rata seperti ini ya. Tinggal kita nanti bisa ubah gradasinya dan warnanya. Kemudian kita juga bisa menambahkan di slide ini itu adalah date and time, lalu slide number dan objek. Lalu kita juga bisa menambahkan equation, barangkali kita membutuhkan tulisan-tulisan yang rumus seperti ini ya. Kemudian kita bisa menambahkan simbol-simbol juga ya, barangkali ada yang membutuhkan dari antara sebagai presenter itu membutuhkan simbol-simbol atau huruf Arab seperti ini begitu. Kemudian kita juga bisa meng-add atau menambahkan video baik dari online ataupun yang kita sudah punya videonya dari PC kita atau laptop kita. Kita juga bisa menambahkan audio juga, dan kita juga bisa screen recording begitu ya. Oke, tapi ini kita tidak mungkin coba untuk screen recording, kita langsung close saja. Lalu di design kita biasa menggunakan ini apabila kita ingin menggunakan template yang sudah disediakan atau offline ya, bawaan dari Microsoft PowerPoint ya. Nah, transition ini digunakan untuk estetik, menambah estetik gitu ya, pergerakan antara satu slide dengan slide berikutnya begitu, sehingga kita bisa melihat presentasi itu dengan lebih lebih estetis, lebih
menyegarkan begitu ya, seperti ini. Oke, berikutnya ini karena warnanya putih jadi tidak bisa ya dilihat. Kalau yang ini tadi split bisa menggunakan seperti ini. Yang wipe karena ini putih bisa digunakan ya. Oke, berikutnya untuk animasi ini kita bisa gunakan animasi ini. Ini tidak aktif karena kalau bisa aktif kalau kita blok dulu kalimatnya, lalu kita bisa gunakan animation ini ya. Contohnya shape seperti ini, oke, atau split seperti itu. Kemudian ada hal yang lainnya juga di sini, ada spacing, ada exit juga dan lain-lainnya untuk efeknya ya. Ada add animation yang lainnya juga di sini untuk memudahkan. Oke, kemudian kita bisa atur kapan kliknya atau kapan efeknya itu bergerak begitu, lalu durasinya, kemudian delaynya juga berapa detik atau berapa 0, berapa second gitu ya. Kemudian di slideshow itu biasanya kita menggunakan yang ini ya, apa namanya, record slideshow, kemudian juga hide slide. Barangkali ada slide yang kita misalkan tidak akan tampilkan, kita bisa hide slide di sini. Lalu kemudian from beginning sama halnya dengan yang poin yang di sini ya, untuk memulai presentasinya ya. Lalu kemudian di review kita bisa menggunakan spelling ini, kemudian new comment untuk menandakan bagian-bagian di PowerPoint yang cukup penting begitu. Kemudian bisa translate juga ya untuk di view. Nah, ini cukup penting juga karena outline view-nya kita bisa atur seperti ini. Cuman normalnya kita bisa menggunakan untuk worksheet-nya seperti ini ya. Kemudian kita akan butuh bantuan presisi, misalnya kita bisa menggunakan guides seperti ini, atau lebih detail lagi grid lines, atau lebih detail lagi ditambah ruler gitu ya. Tapi kalau sekiranya itu memusingkan ya tidak perlu ya. Untuk zoom seperti halnya biasa kita bisa perbesar atau perkecil begitu. Kemudian fit to window ya, kita mengembalikan lagi, kita sudah zoom misalkan, lalu kita di sini oke, dan lalu kita fit window kembali ke semula ya. Kita juga bisa atur menjadi hitam putih warnanya. Ada abu-abunya juga di sini, lalu ada hitam putih. Dan lalu juga di sini ada news window, arrange all, cascade, dan move split, juga switch window dan macros. Untuk di help ini help desk-nya aja untuk kita pertanyaan tentang Microsoft PowerPoint. Tapi sebetulnya kita nyari apapun di YouTube sekarang sudah ada ya, seperti halnya ini juga Bapak ngecek bagaimana cara kita membuat PowerPoint yang cukup menarik begitu ya, dan banyak YouTuber atau konten kreator yang membuat seperti ini ya. Jadi nanti bisa dicek dengan keywordnya, membuat presentasi yang menarik, yang bagus gitu ya, presentasi bisnis yang catching, macam-macam keywordnya. Oke, lalu kita juga membutuhkan mungkin foto-foto di mana sebagai background nanti di PowerPoint-nya, dan juga kita juga membutuhkan website yang kita gunakan untuk bisa menambahkan ikonnya. Itu biasa menggunakan kalau Bapak di Axwing, dan nanti tinggal searching di sini ya. Oke, kita langsung mulai saja masuk ke bagaimana cara menggunakannya. Untuk yang pertama kita akan lakukan di sini adalah tentu kita harus mengclearkan dulu kalau tidak mau sesuai dengan template ya. Tapi kalau mau sesuai dengan template ya gampang, tadi masuk ke design lalu kalian tinggal pilih saja. Nah, ini Bapak akan contohkan yang tidak sesuai dengan template ya, desain sendiri. Oke, pertama kita masuk membuat, kita akan seperti ini. Jadi membuat lancipnya seperti ini, kemudian digradasikan pakai judul, pakai teks, lalu ada tombol, bukan tombol sini sebenarnya hanya aksen saja begitu. Ini ada aksen juga untuk menambahkan icon. Ini ada bisa tambahan kalimat di sini ya. Oke, mudah-mudahan waktunya tidak akan lama. Pertama, kosongkan dulu seperti ini. Kemudian berikutnya kita butuh shape yang bentuknya namanya itu adalah pentagon. Kita bentuk dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan seperti ini.
Lalu sudutnya kita bisa atur ya, bisa diatur seperti ini, tidak terlalu lancip juga. Dan ini kita bisa agak dorong ke belakang karena nanti di sini butuh angka kan. Lalu berikutnya kita copy paste ini, kita gandakan atau bisa di Ctrl D ya, di duplicate begitu. Lalu kita turunkan ke belakang, atau kita juga bisa atur yang pertamanya dulu, ini klik kanan, lalu format shape karena kita akan memasukkan picture ya. Oke, ini picture-nya sudah otomatis disambungkan. Tapi kalau tidak, di sini nanti kalian bisa insert, kemudian nanti cari dari file yang kalian punya. Gitu ya, tentunya harus download dulu. Ya, bisa menggunakan di sini ya, from a file, browse ya. Oke, nah nanti bisa ambil dari file yang sudah di-download. Oke, ini Bapak menggunakan picture-nya yang gambarnya gedung-gedung seperti ini ya. Berikutnya, lalu kita duplicate gambar gedungnya ini, lalu kita mundurkan ke belakang sedikit, dan kita masuk ke fill-nya ini, kita pilih solid, kita pilih warnanya sekarang, warnanya kita pilih warna biru gitu ya. Lalu kemudian transparansinya kita pilih biar jelas ya nanti tulisannya, seperti ini saja. Oke, 24% atau bisa ke 40%. Ya, kita ambil yang agak tebal saja ya, 32%. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya ini kalau kita mau cek seperti ini ya di slideshow-nya. Oke, cukup bagus walaupun hanya seperti itu. Ini untuk supaya tidak pusing bisa seperti ini kan ya. Oke, nah berikutnya kita akan tukang sayur ke record di sini. Kita perlu text box untuk bisa menuliskan judul yang akan kita presentasikan. Contohnya ini bisa Anda tulis adalah nama perusahaan Anda. Kalau Bapak ini nama perusahaannya zaka.com ya. Lalu kita atur tebalnya, ukurannya misalkan ya. Kemudian juga jaraknya begitu, very loose supaya agak berjarak. Lalu warnanya yang sederhana saja, ambil warna putih. Nah, supaya cukup bergradasi dengan backgroundnya. Lalu kita bisa atur, kita bisa atur ininya ya, posisinya kita bisa atur seperti ini ya. Oke, setelah itu kita perlu juga text box lagi untuk menambahkan kalimat atau ya semacam introduction ya dari perusahaan kita, perusahaan Bapak maksudnya ya. Seperti ini. Kebetulan tadi Bapak sudah buat kalimatnya, jadi cukup di copy paste saja untuk lebih mempercepat videonya. Ini klik kanan lalu di edit text, di paste atau Ctrl V. Ini Bapak fontnya menggunakan Century Gothic, lebih bagus ya warnanya. Kalau kurang besar kita bisa perbesar seperti ini ya, ada di home lalu pilih yang increase font. Lalu kita bisa atur juga di sini jaraknya. Oke, kalau sudah cukup kita perlu menambahkan beberapa aksen. Tadi Bapak bikin bulat ya, tapi sekarang kita pilih yang bentuk yang lain saja. Seperti ini misalkan. Kita bisa atur ini juga ya, misalkan ini 2,5, tinggal di tab saja. Di sini juga 2,5 sehingga sangat kotak begitu, dan warnanya pakai warna putih. Kemudian fill outline-nya tidak perlu pakai outline ya, outline itu yang garis di ujungnya sini ya, kita menggunakan no outline saja.
seperti ini. Lalu kemudian kalau beberapa icon kita butuhkan, kita tinggal duplicate saja seperti ini. Kita coba atur dengan jarak yang acak, lalu kita luruskan dengan kita selection, lalu kita pilih line, lalu kita pilih line-nya ke atas ya, top, lalu juga kita pilih line-nya ke horizontal, jadi jarak mereka tidak berdempetan begitu ya. Untuk ikonnya kita bisa klik kanan di sini, lalu kemudian ini ya, atau kita bisa menambahkan insert di sini ya, insert, kemudian picture, this device. Nah, ini email misalkan kita butuhkan, pasti besar, lalu kita atur ukurannya. Kalau masih belum cukup, kita atur lagi. Oke, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan di icon yang kedua. Oke, kemudian kita ambil telepon, misalkan untuk call center kita, gitu ya. Nah, ini kita masukkan saja di sini. Kita atur, kalau pakai mouse lebih mudah sebetulnya. Lalu kita tambahkan lagi ikonnya, picture, kemudian this device, kemudian ini untuk customer service, misalkan kita atau call center, atau setting, atau bantu untuk pembuatan apa, misalkan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk penambahan kotak yang atau tablet tadi ya, kita bisa menggunakan shape ini. Kita pilih yang kotak tapi sudutnya tidak lancip, namanya rounded corners. Kita atur di sini. Supaya tidak begitu lancip, kita sudutkan sampai maksimal seperti ini. Lalu warnanya supaya bergradasi, kita pilih warna yang lebih gelap. Lalu kita klik kanan dan edit text. Kita tuliskan di sini misalkan introduction tadi ya, introduction. Fontnya kita bisa juga atur ukuran, tebalnya, ukurannya, kemudian fontnya, misalkan disamakan dengan yang judulnya tadi ya, atau misalkan dengan tulisan yang berbeda begitu ya, seperti ini. Lalu kemudian kita juga bisa atur gradasinya, kita bisa atur juga gradiennya ya, seperti ini misalkan. Kemudian kita juga bisa atur warnanya ya, seperti ini. Kemudian juga kita bisa shadow, kita tambahkan bayangan ke kanan bawah misalkan seperti ini. Oke, lalu untuk di sini kita tadi Bapak menambahkan shape yang bentuknya boleh yang ini ya, atau yang sama dengan yang tombol tadi. Cuman nampaknya kita lebih perpanjang, boleh seperti ini. Lalu kita perlu memutarnya. Ya, seperti ini. Kita geser sedikit. Warnanya cukup sama dengan warna gambar, jadi cocok lah ya. Kemudian kalau mau diatur boleh ya, tapi putih saja ini cukup. Lalu kemudian untuk angka persentase kita ada edit, bisa tambah text box di situ. Kita bisa menambahkan angka di sini, misalkan 25%. Kita atur besarnya, boldnya, ukurannya ya. Kita bisa ketengahkan, lalu kemudian tambahkan juga dengan kalimat keterangan dari angka ini. Tadi Bapak sudah buat angkanya, keterangannya. Ini dia. Tinggal masukkan saja ke yang tadi kita sudah sediakan kotaknya ya, seperti ini. Kita bisa atur jaraknya juga. Kemudian ratanya kita bisa pilih yang light
right ya, jadi rata kanan seperti ini. Oke, ini untuk slide yang pertama. Slide berikutnya tinggal dirubah saja warnanya ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak berikan. Nah, cara ngeduplikatnya kita bisa copy paste dari sini seperti ini, Ctrl C, lalu kita klik bawah dan Ctrl V atau Ctrl D, duplicate ya. Lalu untuk mengganti warnanya kita klik yang bagian di kotak di dalamnya ini, lalu kita pilih warna yang ini, lalu kita pilih yang warna orange, misalkan seperti itu. Lalu ininya juga diganti dengan warna orange ya. Lalu ininya juga diganti dengan warna yang lebih sesuai ya, orange juga. Sorry, bukan ini, sebentar. Warnanya adalah di sini ya. Oke, ini fill. Oke, kita pilih warna orange seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk menampilkannya kita bisa klik yang ini, slideshow. Ya, jadi supaya lebih menarik. Baik, kalian bikin satu slide yang full, judulnya perusahaannya apa, introduction, kemudian kontennya apa saja yang mau disampaikan, produknya apa, lalu ada foto-fotonya, dan juga ditambahkan dengan penutup. Ya, dikumpulkan minggu depan, dan yang lebih cepat lebih baik. Jadi sekian materi dari Bapak, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.